Oke, halo, selamat siang semua Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan terima kasih banyak nih Bapak Ibu sudah bergabung hari ini untuk mengikuti kegiatan refreshment training ya untuk dashboard COD. Atau mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah punya rekanan kerjasama dengan seller yang salah satu itu adalah menggunakan dashboardnya COD dari Ninja Express. Nah, ini sedikit kita ingat kembali ya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu di awal tahun, yaitu tahun 2022, sudah terbiasa menggunakan dashboard ini untuk diberikan informasinya kepada seller-seller yang ingin menggunakan fitur COD-nya Ninja Express. Gitu. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu, dan terima kasih banyak juga tadi dari Kak Lintang sudah menginformasikan. Nama saya Arif Ahmad, Bapak Ibu. Saya dari tim retail training kemitraan, dan hari ini juga dibantu sama Kak Lintang dari retail training juga. Yang kali ini kita akan bahas secara keseluruhan bagaimana sih cara penggunaan dashboard COD-nya. Nah, sebelum saya mulai, mohon izinnya Bapak Ibu, kalau yang memang sedang untuk mengikuti rekaman hari ini, boleh dinyalakan kameranya dan dibantu juga untuk di-mute dulu supaya suaranya nggak bentrok Bapak Ibu. Silakan, saya tunggu dulu Bapak Ibu untuk dinyalakan videonya. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu, dinyalakan saja supaya saya lihat nih, mungkin kita juga pernah waktu itu berjumpa nih ya di training awal ketika membahas operasional, tapi kali ini kita bahasnya lebih ke dashboard COD yang digunakan sama sellernya langsung nih. Oke, terima kasih untuk mitra dari Pekanbaru. Dengan Ibu siapa namanya Ibu? Maaf. Bu Anita. Ibu Anita ya, oke. Terima kasih Ibu. Ditunggu yang lainnya ya, untuk mitra Bapak Ibu yang lainnya, dinyalakan kameranya. Di sini saya lihat sudah ada dari Mitra Indramayu, dari Jakarta, kemudian Tasik, ada Mitra Tegal Sari juga. Oke, sepertinya masih malu-malu ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung kita mulai aja ya Bapak Ibu pembahasannya. Mohon izin saya akan share screen. Nanti ketika saya menjelaskan dan ada bahasa yang terpatah-patah atau kurang dimengerti oleh Bapak Ibu, mohon silakan langsung ajukan aja ya, atau infokan, bisa langsung melalui chatbox atau langsung diaktifkan saja mikrofonnya dan bilang aja, Mas Ari maaf suaranya nggak kedengeran atau kurang jelas, nanti biar supaya saya ulang lagi Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, bagaimana Bapak Ibu untuk share screen-nya? Apakah sudah terlihat jelas? Kalau sudah terlihat jelas, mohon konfirmasinya. Bisa melalui chatbox atau langsung dibuka aja mikrofonnya atau aktifkan mikrofonnya. Bagaimana Ibu Anita? Sudah aman? Aman. Aman ya, oke. Kalau sudah aman, berarti kita langsung masuk aja pembahasan pertama ini tentang mitra COD. Di sini saya akan jelaskan dulu dari table of content-nya. Yang akan saya bahas ada 5 poin, Bapak Ibu. Yang pertama ini penjelasan mengenai mitra COD, lalu ada proses mendaftarkan mitra COD seperti apa alurnya atau flow-nya ya. Kemudian yang ketiga, proses penginputan paket di dashboard COD-nya. Ini nanti bisa langsung diajarkan ya dari Bapak Ibu ke seller-sellernya yang ingin menggunakan dashboard ini. Atau kalau Bapak Ibu punya online shop sendiri nih, yang misalkan jualannya bukan di marketplace ya, tapi di Facebook atau di Instagram atau di website, dan si pembelinya ingin menggunakan COD, itu bisa. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengajukan pendaftarannya ini langsung ke Ninja Express supaya dibuatkan akun dashboardnya dan tinggal Bapak Ibu gunakan. Nanti proses penginputan paketnya kita akan trialkan dari awal sampai akhir. Lalu ada juga nanti pembahasan alur finance-nya seperti apa. Jadi pembayaran dari finance-nya Ninja Express langsung ke sellernya ya. Kalau memang sellernya yang daftar melalui mitra Bapak Ibu, nanti pembayarannya Bapak Ibu sebagai mitra nggak perlu ngurusin laporan pembayarannya. Tapi nanti Ninja yang akan mentransferkan uangnya langsung ke seller tersebut sesuai dengan jumlah paket yang berhasil dikirimkan menggunakan Ninja Express.
Nah, yang kelima, benefitnya apa sih kalau misalkan mitra Bapak Ibu memperbanyak untuk mencari seller-seller yang menggunakan mitra COD ini. Perlu diketahui atau mungkin Bapak Ibu juga sudah punya pelanggan ya atau seller yang bekerja sama dengan mitra COD-nya Bapak Ibu. Ini benefitnya komisinya diambil dari paket reguler. Kalau Bapak Ibu masih ingat kan ya, setiap paket reguler komisi yang diberikan sama Ninja Express ke mitra Bapak Ibu itu terhitung dari persentasenya. Kalau misalkan berapa jumlah paketnya, dapatnya misalkan 35%, sampai yang tertinggi itu 50%. Nah, ini masuk kategorinya sama nih Bapak Ibu. Nanti komisinya seperti itu, hitungan presentasi untuk mitra Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Yang pertama ini, mitra COD itu apa sih? Jadi mitra COD ini adalah layanan yang ditawarkan oleh Ninja Express dengan sistem pembayarannya COD. Nah, COD yang dimaksud di sini pembayarannya bisa akumulatif semuanya ya, dari harga barangnya berapa, kemudian ongkos kirimnya berapa, atau bisa juga hanya ongkos kirim aja Bapak Ibu yang dibayarkan sama si penerimanya. Misalkan si seller ini dia sudah transaksi sama si penerimanya, uangnya transfer duluan untuk pembelian harga barangnya. Tapi untuk ongkos kirimnya itu menggunakan COD, itu bisa. Ya. Jadi nanti kita bahas juga secara detailnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini kami minta Bapak Ibu lebih banyak lagi ya mengajak seller-seller yang berjualan secara offline. Atau mungkin program ini juga bisa ditawarkan lagi nih sama seller marketplace yang Bapak Ibu sudah ajak kerjasama. Tanyakan aja ke mereka gitu, Pak, Bu punya nggak sih jualan selain di marketplace gitu? Misalkan berjualannya di Facebook atau di Instagram gitu. Nah, nanti kalau misalkan dari sellernya bilang, iya ada nih Pak. Nah, nanti bisa tuh Bapak Ibu negosiasi ya, atau diajak gitu, atau ditawarkan supaya menggunakan dashboard COD ini. Keuntungannya apa untuk si seller tersebut menggunakan dashboard ini? Yang pastinya keuntungan pertamanya itu si seller bisa mendapatkan free pick up ya, atau pick up gratis yang ditawarkan oleh mitra Bapak Ibu masing-masing dengan layanan penjemputan yang langsung di pick up ke tempat sellernya. Yang kedua, untuk report yang didapatkan sama sellernya itu seperti sistem Lazada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang berjualan di Lazada, berarti kan setiap pembayarannya itu 1 minggu sekali ya. Terhitung dari hari Senin sampai hari Minggu itu proses paket berjalan. Kemudian di hari Selasanya uangnya cair. Itu kalau yang di Lazada. Kalau di Ninja sama juga seperti itu Bapak Ibu. Cuma bedanya pencairan uangnya itu dilakukan di hari Jumat, bukan di hari Selasa. Tidak sama dengan Lazada ya Bapak Ibu. Memang agak sedikit lama. Kenapa? Karena di sini Ninja akan memberikan reportnya terlebih dahulu ke sellernya supaya sellernya ngecek bener nggak nih datanya, atau sudah balance belum nih keuangannya dari dari laporannya Ninja Express. Kalau sudah benar dan sudah dikonfirmasi oke sama sellernya, barulah nanti di hari Jumat akan dicairkan uangnya. Seperti itu. Dan nanti di laporannya pun ada keterangan atau informasi berapa jumlah paket yang katakanlah mengalami RTS ya. RTS itu apa sih? RTS itu semacam paket yang gagal kirim Bapak Ibu. Katakanlah pengirimannya sudah 2 kali dikirimkan sama kurirnya Ninja, tapi penerimanya tidak bisa dihubungi misalkan, atau tidak ada keterangan lebih lanjut sehingga paket tersebut gagal kirim. Nah, itu juga nanti ada laporannya di situ. Nah, di situ pun juga ada biaya yang perlu ditanggung sama sellernya. Katakanlah dari 20 paket yang berhasil ada 18 paket. Yang 2 paket tersebut adalah paket RTS yang sudah dikembalikan sama Ninja ke sellernya. Nah, katakanlah 2 paket tersebut, satu paketnya itu dengan ongkos kirimnya sama ya, Rp10.000 misalkan. Nah, pengirimannya katakanlah ke Pulau Jawa, Bapak Ibu. Nah, untuk Pulau Jawa, RTS fee-nya itu atau delivery fee-nya dikenakan sebesar Rp5.000. Jadi, Rp10.000 ditambah Rp15.000
karena ada 2 paket ya Bapak Ibu, berarti kan Rp30.000. Maka nanti Rp30.000 dari 2 paket yang gagal kirim tersebut itu dibebankan ke sellernya. Dan katakanlah dari total semuanya, uang yang didapatkan sama si seller tersebut katakanlah 100.000. Nah, berarti Ninja nanti akan langsung potong Bapak Ibu Rp30.000 dan sisanya yang Rp70.000 itu yang jadi transferan, bukan transferan sih, yang akan dilaporkan atau diberikan kepada sellernya ya. Rp70.000 seperti itu. Itu gambarannya. Tapi nanti kita akan coba jelaskan lagi secara rincian detailnya ya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Ini cara proses mendaftarkan seller COD ya Bapak Ibu. Yang pertama itu Bapak Ibu harus memiliki yang namanya form new shipper. Nah, form new shipper ini bisa dibilang atau bisa didapatkan dari Bapak Ibu meminta langsung ke akun asosiatnya masing-masing. Misalkan Ibu Anita, akun asosiatnya Bu Nangki misalkan. Nah, nanti Bu Anita bisa tuh minta ke Bu Nangki. Bu Nangki, saya minta dong form new shipper COD atau mitra COD. Nanti akan dikasih sama Bu Nangki. Nah, kemudian syarat apa lagi nih yang perlu dikumpulkan oleh mitra Bapak Ibu? Yang kedua itu adalah foto KTP seller tersebut. Ini dipoto KTP-nya, kemudian foto buku rekening juga ya Bapak Ibu. Ini proses untuk transfer dari Ninja Express ke sellernya. Kemudian foto NPWP jika ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, setelah form new shipper-nya sudah diisi identitas seller oleh mitra Bapak Ibu dan foto KTP dan foto rekeningnya sudah ada, nanti Bapak Ibu tinggal infokan. Katakanlah Bu Anita nih sudah dapat identitasnya dari seller tersebut ya. Maka nanti Ibu Anita tinggal infokan ke Bu Nangki. Bu Nangki, ini saya mau daftarkan mitra COD untuk seller saya dengan nama tokonya, misalkan toko hijab gitu. Nah, nanti Ibu Nangki dia akan proses lebih lanjut. Dia akan direct ke IT-nya Ninja ya, supaya dibuatkan akun dashboard-nya untuk seller tersebut. Nah, setelah sudah jadi, biasanya nanti Bu Nangki akan infokan lagi ke Bu Anita. Bu Anita, ini akun dashboard-nya untuk seller Ibu ya. Silakan nanti diinfokan ke sellernya. Nah, setelah sellernya sudah mendapatkan akun dashboard, barulah nanti seller tersebut bisa menginput paket-paket yang akan menggunakan fitur COD atau hanya menggunakan fitur COD-nya ongkos kirimnya. Itu boleh. Nanti dipakai aja dulu. Nah, tugas selanjutnya dari Bu Anita adalah mempick up paket yang sudah diinput oleh seller tersebut di dashboard-nya. Kalau sudah di pick up oleh mitranya Bu Anita misalkan, nanti mitra Bu Anita tinggal proses scan paket aja. Paket tersebut penanganannya hampir sama seperti paket marketplace. Tinggal di scan aja ya Bapak Ibu. Ini dengan catatan kalau sellernya memang sudah punya printer dan mereka bisa cetak RW bill-nya sendiri, lalu ditempelkan di paket tersebut. Kalau memang katakanlah sellernya masih baru, belum punya alat printernya ya, berarti nanti mitra Bapak Ibu yang harus bantu untuk cetak RW bill-nya. Berarti nanti paket yang tidak di print RW bill-nya sama seller, itu seperti biasa Bapak Ibu harus buat dulu cetak RW bill-nya di Silverlight fitrinya mitra Bapak Ibu, kemudian tempelkan di paket tersebut. Dan perlu diingat Bapak Ibu, jangan sampai tertukar. Karena kalau tertukar nanti ada biaya yang dibebankan atau penalti untuk mitra Bapak Ibu. Nah, setelah paket tersebut sudah di-scan semuanya oleh mitra Bapak Ibu, seperti biasa, nanti paketnya akan di-pick up sama Ninja Pusat ya. Di-pick up sama Ninja Pusat di sore hari, lalu dibawa ke gudang MSH-nya atau MSD-nya yang terdekat di wilayah mitra Bapak Ibu masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu mau daftarkan ke via email juga boleh. Jadi nanti data ini semuanya dikirimkan ke email ini Bapak Ibu. halo.mitra@ninjafund.co. Nanti tinggal tunggu aja sekitar 2 sampai katakanlah 4 hari kerja ya. Nanti akun dashboardnya akan dibuatkan lebih lanjut sama tim Ninja Pusatnya. Kurang lebih seperti itu. Sampai di proses pendaftaran dari mitra Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan.
sini sudah ada Pak Ahmad Khairin ya, kemudian Mitra Indramayu. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya perihal proses pendaftarannya. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu. Atau sudah cukup jelas penjelasan dari saya? Halo Bapak Ibu. Kalau sudah cukup jelas, mohon responnya aja ya Bapak Ibu. Bisa lewat chat box atau mau reaction dari emote juga boleh yang ada di Zoom. Jelas, Mas. Oke, jelas. Terima kasih banyak Ibu Anita. Dan terima kasih juga untuk Mitra dari Tasik ya untuk konfirmasinya. Nah, sekarang saya lanjut lagi nih Bapak Ibu. Ini cara pengisian formnya ya. Untuk cara pengisian formnya ini cukup mudah Bapak Ibu. Ini dilakukan sama sellernya langsung atau shippernya. Jadi pengisian pertama ini kalau berbentuknya corporate atau perusahaan ya, ini bisa dimasukkan nama perusahaannya apa, kemudian alamat perusahaannya apa, lalu ada nomor telepon yang didaftarkan ke Ninja Express mau yang mana gitu ya. Kemudian alamat email juga ya, alamat email itu perlu karena alamat email ini nanti digunakan juga untuk komunikasi dari Finance Ninja Express langsung ke corporate tersebut atau ke seller tersebut. Dan yang kedua nanti alamat email itu yang akan dijadikan akun dashboardnya untuk login ke dashboardnya seller tersebut ya. Jadi alamat emailnya itu perlu yang aktif dan katakanlah harus digunakan selalu sama seller tersebut. Nah kalau untuk seller atau shipper yang bukan dari corporate berarti nanti bisa langsung masukin aja nama kontaknya siapa atau nama ownernya. Kemudian nanti ada juga nama tokonya apa yang perlu dilampirkan ya di form shipper ini. Nanti kalau formnya sudah diisi semua dan data yang tadi saya bilang seperti foto KTP dan NPWP, buku tabungan, itu kasih aja langsung ke akun associate-nya atau bisa kirim via email. Oke, ini syarat-syaratnya ya Bapak Ibu. Dan kita lanjut ke penggunaan dashboard Mitra COD-nya. Nah, untuk slide-nya ini nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu ke email Bapak Ibu yang sesuai undangan kemarin saya kirimkan. Kemudian nanti ini juga Zoom-nya sudah saya record, nanti juga akan saya kirimkan. Nah, di slide ini sudah ada penjelasan yang cukup lengkap ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu juga nanti mau lihat video tutorialnya, ini juga sudah kita lampirkan di slide-nya. Tinggal nanti Bapak Ibu klik aja di link link untuk video tutorialnya. Ini linknya ya Bapak Ibu, bit.ly/ninja-dashboard. Nanti bisa Bapak Ibu lihat lagi videonya. Nah, yang mau saya bahas di sini untuk tampilan awalnya itu adalah websitenya atau linknya yang akan digunakan sama seller. Untuk linknya ini Bapak Ibu, dashboard.ninjafund.co. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi nanti alamat email yang akan dimasukkan dan kata sandinya ini sudah dibuat oleh Ninja Pusat ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau mau dirubah kata sandinya atau paspornya nanti bisa ya dirubah. Oke, lanjut lagi. Saya ke finance-nya dulu Bapak Ibu. Nah untuk finance Mitra COD ini flow-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi di minggu pertama nih, katakanlah seller Bapak Ibu sudah mengirimkan paketnya ke Ninja Express, terhitung dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian di minggu kedua, tepatnya di hari Rabu, ini nanti Finance Ninja Express akan mengirimkan rekonsiliasinya ke email seller tersebut. Kemudian masih di minggu kedua, di hari Kamisnya, ini adalah batas konfirmasi seller untuk paket yang tidak masuk ke dalam email rekonsiliasi. Atau ini konfirmasi terakhir ya, dari sellernya kalau rekonsiliasinya itu katakanlah sudah diterima, sudah dicek juga sama sellernya, dan sudah aman,
Maka nanti di minggu keduanya, tepatnya di hari Jumat, ini uang rekonsiliasinya atau komisi untuk hal tersebut akan ditransferkan sama Ninja Express. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke, sampai sini cukup jelas, Bapak Ibu, untuk rekonsiliasinya. Ada yang mau tanyakan dulu, Bapak Ibu, untuk rekonsiliasi dari paket COD? Oke, ini ada pertanyaan dari Mitra Tasik. Mas, kalau... Bandungan info itu. Oke, kalau yang 1 minggu 2 kali ini saya belum konfirmasi lagi ya Bapak Ibu ke ke tim Ninja pusatnya. Mungkin kalau yang tadi Bapak tanyakan ini programnya berbeda nih dengan yang kemitraan. Tapi mungkin nanti coba saya cross check dulu apakah masih berjalan atau enggak ya. Karena yang saya dapat informasi terakhir di kemitraan ini tetap menggunakannya 1 minggu sekali pencairannya atau katakanlah 2 minggu berarti ya. Karena kan Senin sampai minggu pertama itu proses perjalanan paket, di minggu keduanya baru pencairannya. Oke, terima kasih Pak. Bapak siapa namanya? Maaf, dari Mitra Tasik nih. Oke, lanjut lagi. Oke, kendala untuk RTS-nya itu ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya, banyak RTS. Oke. Oke, siap Pak Sandi. Untuk tingkat RTS ya, yang di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ini saya dapat informasi ya, Bapak Ibu, bahwa Ninja Express khususnya untuk operasional Ninja itu sedang melakukan pembenahan terlebih dahulu di area Pulau Jawa. Di area Pulau Jawa khususnya. Kalau untuk di luar Pulau Jawa memang ada sedikit kendala karena mungkin juga belum dipegang sepenuhnya ya sama pihak operasional untuk mengurusi wilayah tersebut. Tapi mohon ditunggu aja kabar terbarunya nanti. Semoga RTS dari paket-paket yang dikirimkan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu bisa lebih baik lagi ke depannya, Bapak Ibu. Nah, karena informasi yang saya dapat, operasional Ninja sedang memfokuskan pengirimannya dulu ke area Pulau Jawa nih, Bapak Ibu, supaya lebih mantap dulu ya. Kalau sudah mantap, mungkin nanti bisa ekspansi ke wilayah yang lainnya gitu. Oke. Nah, di sini juga saya mau informasikan lagi nih Bapak Ibu untuk RTS atau CODV yang berlaku apabila seller mendaftarkan COD-nya ke mitra Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya untuk yang intracity dalam kota ya. Ini dikenakan sebesar Rp5.000. Jadi Jabodetabek, Jawa, Bali itu dikenakan Rp5.000. Kemudian Sumatera Rp10.000. Kemudian Indonesia Timur, Nusa Tenggara, dan Kalimantan Rp20.000. Nah, ini juga penjelasan untuk mitra Bapak Ibu yang katakanlah bukanya di luar Jabodetabek ya. Mitranya sudah ada di sini Sumatera, Jawa, dan Bali Rp10.000. Indonesia Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan Rp20.000. Nah, untuk yang CODV 3% ini, Bapak Ibu, ini dikenakannya sesuai dengan PKS ya, PKS yang diterbitkan terbaru sama Ninja Express yang dikirimkan ke seller, itu dikenakannya Rp5.000 minimumnya. Jadi bukan Rp3.000 lagi ya Bapak Ibu, tapi Rp5.000 saat ini. Oke, nah di sini cara untuk perhitungan CODV-nya yang nanti akan digunakan sama sellernya ya Bapak Ibu untuk menginput di dashboard COD tersebut.
Jadi jika harga barang katakanlah masih di bawah 100.000 ya, nanti berarti harga barang ditambah ongkos kirimnya berapa. Nah, untuk ongkos kirim juga di sini sellernya harus memiliki press list atau red card. Jadi mohon bantuannya nanti untuk mitra Bapak Ibu mintakan press list atau red card-nya yang terbaru ke akun associate masing-masing dan nanti berikan red card tersebut atau press list tersebut ke sellernya supaya nanti sellernya bisa ngecek atau melihat oh ongkos kirim pengiriman dari kota A ke kota B berapa nih? Misalkan Rp15.000. Berarti nanti harga barang ditambah Rp15.000, lalu 3%-nya berapa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan nanti total keseluruhannya atau akumulatifnya itu yang akan diinput sama sellernya di dashboard COD-nya tersebut gitu. Oke, sekarang saya masuk ke penjelasan dashboardnya ya Bapak Ibu. Ini saya akan buka atau langsung akses ke dashboard COD-nya. Sebentar. Nah, ini saya sudah mengakses ke dashboard COD-nya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk link dashboard-nya itu adalah dashboard.ninjavan.co. Dan nanti tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti seller cukup tinggal masukkan alamat email yang didaftarkan ke Ninja dan masukkan kata sandi yang sudah dibuatkan sama Ninja Express. Nah, saya sudah siapkan satu akun dummy nih Bapak Ibu untuk kita trial ya. Bagaimana sih cara proses penginputannya dari awal sampai akhir. Ini saya izin login dulu Bapak Ibu. Oke. Ini kurang lebih sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu dengan si Flat Fitri, cuman mungkin tampilannya agak berbeda dan beberapa fitur juga ada yang tidak sama nih dengan si Flat Fitri. Tapi kalau untuk proses penginputan paketnya itu hampir sama kurang lebih dengan si Flat Fitri. Nah, sebelum kita praktekkan cara proses penginputan paket COD-nya, saya mau kasih tahu dulu nih ke Bapak Ibu. Di tampilan awal ini sudah ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh sellernya, tapi ada juga yang tidak digunakan sama sellernya. Apa aja nih fitur yang digunakan sama seller? Yang pertama ini buat pesanan, ya buat pesanan. Kemudian ada pelacakan, lalu ada riwayat pesanan, kemudian laporan, dan yang terakhir pengaturan. Kalau penjemputan di sini seller mitra Bapak Ibu nggak perlu akses ke sini ya. Kenapa? Karena kan sudah otomatis nanti Bapak Ibu sebagai mitra yang mempick up paketnya ke seller tersebut atau kebalikannya. Misalkan sellernya lagi pengen nganter sendiri nih ke gerainya mitra Bapak Ibu, itu diperbolehkan. Jadi fitur ini tidak digunakan ya untuk yang penjemputan. Nah, untuk ya halaman utama atau tampilan depan ini sudah ada 3 fitur ya. Yang pertama ini dikumpulkan dari pelanggan, ini berarti paket-paket yang berhasil di delivery atau dikirimkan ke penerimanya. Dan nanti otomatis rincian biaya COD dan keseluruhannya sudah masuk di sini. Nah, kemudian belum mengumpulkan ini berarti paketnya masih ada di seller ya. Seller baru selesai input paketnya, maka nanti nominal harga barangnya dan semuanya ya atau ongkos kirimnya ini akan terinci di sini Bapak Ibu. Nah, kalau yang ketiga ini gagal mengumpulkan. Gagal mengumpulkan berarti paketnya itu gagal dikirimkan ke sellernya, ke penerimanya. Nanti juga ada rinciannya, berapa total paket yang gagal, dan nanti di sini juga ada keterangan nominal harganya ya, nominal harganya di sini akan muncul dan calonnya sudah mengetahui nih, oh berarti pengiriman paket saya yang berhasil katakanlah di sini 1 juta nih, kemudian yang gagal katakanlah ada Rp200.000 gitu. Berarti nanti rekonsiliasi yang akan dicairkan sama Ninja tinggal dipotong aja ya Bapak Ibu, 1 juta dipotong misalkan Rp200.000, berarti nanti 800.000
yang akan ditransfer dari Ninja ke rekeningnya seller tersebut. Dan di bawah sini sudah ada nih Bapak Ibu perihal fitur dari penjemputan ya. Di sini katakanlah buat contoh ya Bapak Ibu ada 40 paket, berarti ini 40 paket yang berhasil di-input sama seller tersebut dan nanti tinggal ditunggu pick up sama mitra Bapak Ibu. Nanti kalau sudah di-scan semua paketnya di sistemnya mitra Bapak Ibu yang di Supply Fitri, ya kemudian nanti di sini akan otomatis dia hilang dan berubah status paketnya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang kedua ini penjadwalan ulang ya. Penjadwalan ulang pengiriman ini berarti ada beberapa paket yang katakanlah gagal kirim untuk pertama kali. Maka nanti akan masuk di sini Bapak Ibu. Dan nanti akan coba diantarkan lagi di hari keduanya oleh ridernya Ninja Express. Gitu. Nanti kalau misalnya tetap gagal, berarti otomatis masuknya ke sini ya Bapak Ibu. Nah, kalau ditransfer ke 3PL, ini berarti ada beberapa paket yang mungkin katakanlah dikirimkan ke daerah pelosok ya Bapak Ibu. Misalkan tadi katakanlah ke Papua gitu. Nah, ternyata Ninja masih menggunakan bantuan 3PL lain misalkan. Contoh misalkan kantor pos ya. Karena mungkin di Papua untuk gudangnya Ninja Express belum begitu banyak seperti yang di Jakarta. Cuma ada 1 atau 2 dan sehingga Ninja meminta bantuan 3PL lainnya untuk proses pengantaran paketnya ke penerima. Maka nanti paket tersebut akan masuk ke sini rinciannya. Ada berapa totalnya akan masuk di sini. Nah, kemudian ini dikembalikan ke pengirim. Dikembalikan pengirim itu berarti paketnya sudah diantar ya ke sellernya dengan total paketnya terlampir di sini juga Bapak Ibu. Jadi nanti sellernya sering-sering juga harus mengecek apakah ada paket yang dikembalikan dari Ninja Express ke seller tersebut gitu. Dan yang terakhir di sini tertahan. Kalau tertahan berarti paket tersebut itu kemungkinan ya Bapak Ibu bisa hilang di gudang Ninja Express atau tertimbun sementara sampai nggak ketahuan gitu misalkan. Tapi nanti ujung-ujungnya nongol lagi gitu. Biasanya kan seperti itu ya. Nanti sementara masuknya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau paketnya sudah berhasil diproses lebih lanjut, maka paket tersebut akan hilang rincian paketnya di sini. Tapi kalau memang pemberitahuan informasi yang didapatkan sama seller tersebut dari Ninja Express paketnya hilang atau rusak, maka nanti seller tersebut tinggal lebih lanjut untuk mengklaim paket tersebut. Kalau dia pakai asuransi paketnya, maka Ninja akan menggantikan sesuai dengan harga barang ya, yang bisa dibilang sellernya itu menggunakan layanan Ninja Care. Tapi kalau tidak pakai Ninja Care, maka sellernya akan diganti sesuai dengan ongkos kirim dan dikali 10 kali lipat. Tapi dilihat lagi Bapak Ibu, kalau paketnya ternyata harganya lebih murah dari ongkos kirim 10 kali lipat, maka nanti harga barangnya yang akan diganti sama Ninja Express. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk di menu tampilan awalnya nih untuk Ninja Dashboard. Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mohon konfirmasinya Bapak Ibu agar saya lanjut ke penjelasan berikutnya. Bagaimana Pak Sandi, Bu Anita, dan Bapak Ibu yang lainnya? Oke, siap. Terima kasih Ibu Anita. Oke, di sini saya baru buka chat box-nya ya. Ini ada saran nih kayaknya nih dari Mitra Tasik Pak Sandi ya. Sama saran. Oke. Oke, siap Pak Sandi. Mungkin nanti ini bisa saya bantu infokan ya ke tim manajemen Ninja Express
supaya ditindak lebih lanjut gitu Bapak. Dan semoga nanti berjalan ya. Amin. Ditunggu ya Pak Sandi ya untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, 10% ya. Siap. GNT. Oke. Nah, lanjut lagi kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sih cara membuat pesanan ya menggunakan COD atau COD ongkos kirim. Jadi nanti seller cukup tinggal gunakan aja nih Bapak Ibu yang fitur buat pesanan. Nanti di sini kan ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Tapi yang digunakan sama sellernya itu hanya 2 aja. Yang pertama ini buat pesanan biasa, dan yang kedua buat pesanan pengembalian. Nah, ini saya bahas dulu yang buat pesanan biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan pesanan biasa ini, nanti seller langkah pertamanya itu harus memilih dulu nih Bapak Ibu jenis penjemputannya. Nah, di sini seller itu harus memilih yang drop off Pudo Outlet. Kenapa? Karena katakanlah seller ini bekerja samanya dengan mitra Bapak Ibu. Berarti pilihnya yang ini, yang drop off Pudo Outlet. Kemudian kalau sudah tinggal simpan. Nah, selanjutnya seller itu membuat alamat pick up-nya ya, atau alamat gudangnya seller tersebut istilahnya gitu. Nah, di sini nanti seller itu bisa buat lebih dari 1 alamat. Tapi dengan catatan, kalau sellernya masih di daerah yang sama ya, misalkan dia seller Jakarta, dia misalkan di Jakarta Barat, tetapi katakanlah gudangnya agak melenceng dikit nih ke pinggir-pinggir dekat Jakarta Utara gitu, dan ternyata mitra Bapak Ibu juga masih sanggup untuk pick up ke sana, itu juga silakan Bapak Ibu di pick up ke sana ya. Tapi itu tergantung dari mitra Bapak Ibu mau nggak untuk pick up-nya ke alamat gudang tersebut gitu, karena kan sudah jaraknya jauh nih ya. Tapi sebenarnya kalau seller bisa dia bikinnya lebih dari 1 alamat pick up-annya. Tapi nanti mungkin kalau hal ini bisa di-keep aja ya oleh mitra Bapak Ibu supaya si seller ini tetap membuatnya itu sesuai alamatnya gudang tersebut dan daerahnya mana gitu. Nah, cara untuk pembuatannya di sini sellernya tinggal klik aja nih Bapak Ibu, tambahkan lainnya. Setelah itu nanti buat alamat ya. Buat alamat itu boleh diambil dari lokasi peta. Jadi nanti di sini seller mitra Bapak Ibu tinggal masukin aja nih alamatnya. Misalkan seperti ini. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ini memang agak sedikit delay kalau pakai akun kami ini. Oke, mungkin bisa saya ambil aja nih Bapak Ibu yang muncul di sini ya, untuk contoh aja. Jadi misalkan saya ambil yang Jalan Muhtoha ini ya, Karasak Bandung. Nah, kemudian kalau sudah tinggal kita klik pilih aja nih. Tinggal kita klik pilih dan pastikan kode posnya juga sudah benar yang diisi sama sellernya. Lalu tambahan patokannya, misalkan ada bangunannya, lantai, atau yang lain-lainnya. Ini bisa dipilih misalkan blok 3 nomor 88. Kemudian orang yang dapat dihubungi. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian nomor teleponnya ya Bapak Ibu.
Dan ini alamat email yang terdaftar ke Ninja Express. Nah, setelah itu tinggal diklik simpan. Oke, kita cari tadi kita buat atas namanya Arif Ahmad Testing ya, dengan alamatnya mtoh. Oke, ini ya Bapak Ibu, tadi saya buatnya blok 3 nomor 88 Jalan mtoh, Karasak, Bandung ya. Nah, ini tinggal kita klik seperti ini dan simpan. Kemudian kalau sudah dimasukkan alamat gudangnya seller tersebut atau alamat seller tersebut, berarti selanjutnya tinggal kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada dua cara nih Bapak Ibu yang bisa digunakan sama sellernya atau shippernya. Bisa menggunakan keyboard, berarti pengetikan langsung ya, atau menggunakan unggah file dengan unggah massal pesanan menggunakan Excel. Nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau pakai dulu yang yang menggunakan keyboard ya. Nah, selanjutnya seller tinggal masukkan nama pelanggannya siapa. Misalkan nama pelanggannya di sini seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian nomor teleponnya, lalu alamat email ini opsional. Kemudian di sini jenis pengiriman yang dilakukan sama Ninja Express masih standar Bapak Ibu. Jadi belum ada layanan next day atau same day-nya kalau sellernya menggunakan dashboard ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke alamat pelanggan. Nah, di sini alamat pelanggannya katakanlah alamatnya seperti ini ya Bapak Ibu untuk contoh. Dan kemudian tinggal masukkan kode posnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya seller tinggal pilih provinsinya. Ini provinsinya di mana? Misalkan Banten, kemudian Kabupaten Tangerang, lalu kecamatannya misalkan Cisauk. Nah, lanjut ke perkiraan ukuran. Nah, di sini seller juga harus mengetahui nih, Bapak Ibu, cara perhitungan volumetrik dan berat aktualnya, yang dimana nanti diambil yang paling terberat yang mana, dari volumetrikah atau dari aktual beratnya. Nah, perhitungannya hampir sama ya, yang ada di mitra Bapak Ibu juga, yang dulu sudah kita infokan bahwa kalau perhitungan volumetrik itu secara manualnya panjangnya 70, lebarnya 50, tingginya 50 dibagi 6.000. Hasilnya berapa? Lalu nanti itu diakumulatifkan jadi berapa pembulatannya. Nah, misalkan beratnya itu dari paket yang akan dikirimkan sama seller adalah 1,3. Berarti nanti yang perlu diinput sama sellernya di perkiraan ukuran paket ini bisa diambil yang S, lalu di sininya tinggal dimasukkan 2 kilo. Kenapa? Karena kan kalau 1,3 sudah pembulatannya 2 kilo ya Bapak Ibu. Jadi masukkan di sini 2 kilo. Lalu lanjut ke COD. Nah, di sini yang tadi saya bilang di awal ya, setiap seller yang ingin menggunakan COD, baik itu harga barangnya ditambah ongkos kirim dan 3%-nya berapa, atau hanya ongkos kirim dan 3%-nya berapa, maka sellernya harus input di sini. Misalkan tadi contohnya paketnya itu harga barangnya Rp100.000, kemudian ongkos kirimnya katakanlah 6.000 ya, atau 7.000 misalkan, dan ditambah 5.000. 5.000 itu sebagai COD fee-nya. Nah, berarti totalnya itu adalah 112.000. Ini yang perlu diinput sama seller tersebut. Nah, kemudian kalau mau diasuransikan, berarti harga barangnya dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai asuransi atau Ninjacare sama juga ya dengan yang berlaku di mitra. Perhitungan manualnya itu kalau harga barang di bawah 1 juta, maka kenanya 2.500. Kemudian kalau harga barang di atas 1 juta, nanti dikalikan 0,25% dengan harga barangnya berapa. Nah, di sini sellernya nanti cukup masukkan harga barangnya aja berapa di bagian nilai yang diasuransikan. Tapi kalau tidak mau pakai Ninjacare atau asuransi, ini kosongin aja gitu. Nah, lanjut ke tracking ID. Tracking ID di sini sellernya nggak perlu isi, Bapak Ibu.
Kenapa? Karena nanti tracking ID-nya akan otomatis mengikuti dengan nama toko seller tersebut yang didaftarkan. Misalkan toko hijab ya, nama sellernya. Berarti tracking otomatisnya itu adalah contoh TKHJB. Kenapa TKHJB? Karena itu singkatan prefixnya dari toko hijab. Nanti sekian, 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 sekian gitu. Jadi di sini nggak perlu diisi sama sellernya. Nah, kemudian di sini ada instruksi pengiriman. Instruksi pengiriman ini bisa dimasukkan secara detail juga ya, Bapak Ibu, untuk membantu kurirnya Ninja mengantar paketnya ke penerima. Dan parcel deskripsinya ini wajib diisi Bapak Ibu oleh sellernya. Misalkan paketnya yang dikirimkan adalah baju ya, baju anak-anak. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, ini barangnya berbahaya atau enggak. Kalau tidak berbahaya, tinggal klik tidak aja. Dan kalau sellernya mau input lagi barang yang lainnya, karena kan ini barang pertama sudah nih, bisa diinput. Nah, kalau mau input lagi yang lainnya, silakan tinggal klik tambahkan lainnya, dan tinggal diisi sama ya, seperti langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Dari nama pelanggan, sampai ke parcel deskripsi, dan yang terakhir di sini, dangerous good. Tapi kalau ini kan cuma contoh ya Bapak Ibu, jadi saya buatnya cuma satu, dan untuk ke tahap berikutnya tinggal kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, kalau sudah, nanti di sini langkah terakhir dari sellernya, itu tinggal klik konfirmasi. Sampai muncul keterangan Vipore, berarti paketnya sudah berhasil diinput, dan kalau sellernya sudah punya alat printer, mereka wajib untuk cetak RW bill-nya ya, dan ditempelkan di paket tersebut. Tapi kalau memang sellernya belum punya alat printer, berarti mereka harus tulis manual di paketnya dengan tracking ID-nya. Dan nanti tugas dari mitra Bapak Ibu, ya mau nggak mau ya Bapak Ibu, itu harus ngeprint RW bill-nya di mitra Bapak Ibu, lalu tempelkan di paket tersebut gitu. Nah, di sini untuk Ninja Dashboard sudah ada pilihannya nih. Ada yang bisa menggunakan kertas A4 atau mau menggunakan format printer thermal juga bisa Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah ada ukurannya ya, yang perlu digunakan sama sellernya. Nah, di sini saya pilih masih format yang menggunakan A4. Kemudian tinggal cetak. Nah, nanti di sini sudah muncul nih Bapak Ibu untuk RW bill-nya ya. Dan ini harus ditempelkan oleh sellernya di paket tersebut. Dan ini adalah tracking otomatisnya Bapak Ibu. Ini tracking ID otomatisnya. Oke. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu untuk proses pembuatan paket COD-nya. Tadi kita baru bahas yang menggunakan keyboard-nya ya, mengetik langsung gitu. Nanti setelah ini baru kita coba untuk trialkan yang menggunakan Excel. Oke, siap. Kalau sudah cukup jelas, berarti saya lanjut lagi nih Bapak Ibu. Saya izin untuk buat pesanan lagi ya. Buat pesanan lagi, dan saya masuk ke buat pesanan, lalu masih menggunakan data yang sama nih Bapak Ibu. Saya tinggal simpan dan lanjutkan, dan di sini saya menggunakan yang unggah file. Nah, untuk unggah file di sini berarti sellernya nanti harus unduh dulu atau download dulu template-nya, atau bisa menggunakan Excel-nya langsung dari laptop atau PC-nya seller tersebut ya. Tapi perlu diketahui juga ada format yang harus ditambahkan di Excel-nya tersebut. Tapi kalau mau langsung download, di sini sudah ada yang bentuknya CSV atau Excel. Nah, ini contoh saya mau unduh yang menggunakan format Excel-nya ya. Nah, ini sudah saya unduh. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya buka ke Excel-nya dulu ya.
Nah, ini hasil Excel yang tadi sudah saya unduh dari dashboard COD. Di awal ini sudah ada template yang disediakan oleh dashboard ini, tapi ada beberapa yang tidak digunakan ya Bapak Ibu. Ini tergantung kebutuhan dari sellernya. Karena yang di awal ini ada request tracking number, ada nama, alamat penerima, alamat 1 ya, alamat 1, alamat 2, ada provinsi, kemudian sampai ke terakhir itu yang hex ya, atau volumenya. Tapi di sini tidak perlu diisi semua ya Bapak Ibu. Dalam artian ada yang perlu dibuang, ada yang perlu digunakan, tergantung kebutuhan sellernya. Nah, saya akan bahas satu persatu dulu, mana yang perlu dipakai dan mana yang perlu dibuang ya Bapak Ibu. Nah, untuk request tracking number, kalau sellernya adalah ownernya langsung ya, atau individu gitu, ini nggak perlu dipakai nih Bapak Ibu, request tracking number-nya, bisa dihapus aja. Tapi kalau misalkan dari perusahaan atau corporate, biasanya sih admin dari corporate tersebut itu membutuhkan nomor faktur ya Bapak Ibu. Nomor faktur dari surat atau dokumen yang dikeluarkan atau dikirimkan ke Ninja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa info tuh. Di sini bisa pembuatan untuk fakturnya. Supaya apa? Supaya nanti setiap dokumen atau paket yang dikirimkan ke Ninja, adminnya punya rekapannya masing-masing gitu. Sesuai dengan nomor fakturnya. Nah, pengisiannya di sini buat contoh aja nih ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan perusahaan dari BPJS nih yang dia mengirimkan surat tagihan. Nah, nanti admin dari BPJS tersebut bisa nih bikin sendiri gitu request tracking number-nya. BPJS 1 2 3 4 5 6 7 8 1 gitu misalkan Bapak Ibu. Nanti penginputan terakhir selanjutnya adminnya itu bisa langsung urutin aja ya sesuai dengan nomor tracking ID number-nya gitu. Nah, di sini saya mencontohkan yang seller biasa aja ya Bapak Ibu, yang bukan dari corporate gitu. Nah, berarti ini dihapus nih Bapak Ibu. Ini dihapus, tidak digunakan. Berarti langsung digunakannya dari nama. Nah, contoh di sini misalkan saya masukkan namanya Kalintang ya. Kemudian di bawah sini nama saya. Nah, ini kita contohkan buat 2 orderan nih Bapak Ibu. Nah, kemudian alamat pertama ini wajib diisi. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua itu misalkan nah, kemudian lanjut untuk tipe paketnya, ini dihapus aja Bapak Ibu. Jangan digunakan, dihapus. Alamat kedua juga dihapus. Oke, lanjut lagi ke kecamatan, kota, dan provinsi. Misalkan di sini kecamatannya kita masukkan daerah Tenduk aja ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kotanya Tangerang dan di sini provinsinya Banten. Dan contoh ini kita samakan seperti ini. Oke, lanjut alamat email. Alamat email ini kan opsional ya untuk penerimanya. Jadi dihapus aja Bapak Ibu. Ini kita buat alamat untuk penerimanya ya Bapak Ibu, bukan untuk si sellernya. Nah, lanjut ke nomor telepon. Oke, nomor teleponnya kita input di sini seperti ini. Dan anggap buat contoh aja nih Bapak Ibu sama nomor teleponnya. Lalu kode pos boleh digunakan Bapak Ibu, kode posnya. Lanjut delivery date-nya ini dihapus. Tidak perlu digunakan ya Bapak Ibu. Dihapus, lalu size parcelnya ini boleh digunakan juga boleh enggak. Nah, di sini contohnya saya hapus ya Bapak Ibu. Dan untuk beratnya ini wajib digunakan.
Jadi misalkan berat paketnya cuma 1 kilo dan di sini juga 1 kilo. Nah, lanjut delivery tipenya ini dihapus aja Bapak Ibu. Tidak digunakan. Kemudian shipper order juga dihapus. Nah, instruksi ini adalah alamat tambahan ya. Nah, seperti ini misalkan Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Weekend delivery-nya jangan digunakan, dihapus aja. Lalu parcel description-nya ini wajib Bapak Ibu. Isinya nah, misalnya seperti ini. Lalu ini barangnya berbahaya atau enggak? Kalau mau digunakan boleh, nggak digunakan juga nggak apa-apa. Tapi di sini contohnya saya hapus ya Bapak Ibu. Ini saya hapus. Nah, kalau dia pakai COD, seperti tadi ya, tinggal dimasukkan harga barangnya, tambah ongkos kirim, lalu 3%-nya berapa? Atau minimalnya Rp5.000. Nah, katakanlah di sini 155.000. Yang ini misalkan 175.000. Nah, ini mau pakai asuransi atau enggak? Kalau nggak pakai asuransi, tinggal dihapus aja. Kalau mau pakai asuransi, tinggal dimasukkan harga barangnya berapa. Nah, untuk volume sampai ke belakang sini, Bapak Ibu, dihapus aja. Oke, berarti format yang saya gunakan di sini dari nama, alamat, sampai ke cash on delivery. Nah, kalau sudah, ini tinggal disimpan Bapak Ibu. Disimpan Excel-nya, baru nanti kita akan unggah ya di dashboard COD-nya. Atau di sini saya buat file baru. Dua paket contoh COD. Oke. Saya simpan. Nah, setelah itu baru kita kembali lagi nih Bapak Ibu. Kembali lagi ke dashboard COD yang tadi. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita unggah aja ya Bapak Ibu Excel-nya. Kita unggah format Excel-nya. Tadi kita pilih di sini desktop ya. Oke. Nah, ini dia. Dua paket contoh COD. Oke, ini sudah terunggah, tapi yang perlu diperhatikan oleh sellernya sebelum diklik konfirmasi lebih lanjut, di sini kan ada pilih template pemetaan file nih. Nah, tadi karena anggap sellernya adalah seller baru dan template-nya juga baru dibuatkan, maka ini nanti bisa kita klik dulu nih Bapak Ibu yang buat template baru. Nah, seperti ini, diklik buat template baru, kemudian pilih dalam negeri, lalu klik OK. Nah, di sini kita periksa nih Bapak Ibu, atau sellernya periksa dulu. Template-nya sudah sesuai apa belum dengan Excel yang tadi dibuat sama sellernya. Dari nama, urutannya sudah benar atau belum. Oke, ini sudah benar. Alamat juga sudah benar. Kecamatan benar. Kota benar. Provinsi, nomor telepon, kode pos, berat parcel, petunjuk, deskripsi parcel, dan COD. Nah, kalau nanti sellernya sebelum klik simpan pemetaan, katakanlah ada yang aneh nih Bapak Ibu pemetaannya, misalkan seperti ini. Ini tipe paket, tapi kok di sininya parcel deskripsi. Nah, ini silakan tinggal dirubah aja ya Bapak Ibu. Tinggal dirubah aja dari sini pilihannya. Sebelum nanti disimpan pemetaannya. Tinggal diganti seperti ini aja. Nah, ini karena sudah benar semua, barulah kita simpan pemetaan. Kalau besok sellernya menggunakan format yang sama lagi nih Excel-nya, berarti nanti pemetaan ini yang harus dipilih sama si sellernya. Supaya tidak error atau tidak ada bugs ya ketika di-upload filenya. Nah, nama pemetaannya misalkan saya buat
Oke. Saya buat template baru satu ya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu template-nya. Setelah itu barulah sellernya klik simpan dan lanjutkan. Di sini ada keterangan 2 paket yang sudah dibuat menggunakan Excel, tinggal konfirmasi. Oke, kalau template-nya benar sesuai dengan format Excel-nya, maka nanti yang muncul keterangannya adalah Bipore. Tapi kalau ada keterangan error atau ada notifikasi yang menunjukkan ada penginputan salah, mohon nanti sellernya konfirmasi lagi ya Bapak Ibu, di template pemetaannya itu sudah sama atau belum, sudah sesuai atau belum. Kalau ada yang berbeda, silakan nanti dirubah dulu template pemetaannya. Oke, kalau sudah muncul Bipore, berarti ini sudah berhasil dan tinggal dicetak aja sama sellernya untuk resinya ya Bapak Ibu, atau RW bill-nya. Seperti ini. Oke, sampai sini cukup jelas Bapak Ibu untuk penggunaan penginputan COD ya menggunakan Excel. Bagaimana Bu Anita, Pak Sandi, dan Bapak Ibu yang lainnya? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya lanjut lagi Bapak Ibu, kita masuk ke fitur yang sama ya, masih dibuat pesanan ini. Nah, di sini saya akan bahas yang fitur buat pesanan pengembalian. Nah, fitur ini digunakan sama sellernya ya langsung Bapak Ibu. Kalau seandainya ada customer yang komplain ke seller tersebut, karena ketika paketnya diterima, itu isi paketnya tidak sama, itu tidak sesuai dengan yang diorder sama si penerimanya. Dan si sellernya itu mengakui memang kesalahan dia gitu. Karena memang sudah dikasih bukti mungkin berupa video atau foto si penerimanya pesannya warna apa, dikirimnya warna apa, berbeda gitu misalkan. Nah, nanti seller itu bisa menginput alamat dari penerimanya. Nanti si seller penerimanya itu bisa bungkus aja paketnya, dibungkus paketnya, dan nanti seller tersebut bisa menunggu dijemput sama Ninja Pusat untuk di pick up paketnya. Dan paketnya kalau sudah di pick up sama Ninja Pusat, nanti akan dikembalikan langsung ke sellernya, Bapak Ibu. Tapi di sini yang perlu diketahui sama sellernya, ada biaya yang dibebankan. Ya, ada biaya yang dibebankan ke seller tersebut. Jadi nanti ongkos kirimnya beserta dengan 3%-nya ya, Bapak Ibu, itu akan dibebankan ke seller tersebut gitu. Nanti itu juga akan masuk ke rincian laporan rekonsiliasinya. Nah, cara pembuatannya gimana? Cara pembuatannya itu nanti seller tinggal pilih aja nih, Bapak Ibu, yang buat pesanan pengembalian. Kemudian di sini pilih penjemputan yang sudah terjadwal. Oke, lanjut lagi. Di sini pilih alamat pengembaliannya. Nah, ini berarti alamat sellernya ya, Bapak Ibu. Oke, misalkan ini saya ambil yang atas ya, Bapak Ibu, yang Jalan Malioboro. Kemudian kita pilih, lalu isi kode posnya. Dan di sini tambahkan bangunan, lantai atau unit dengan nomornya, lalu orang yang dapat dihubungi. Nah, di sini masukkan, ini maaf ya Bapak Ibu, ini alamat si penerimanya yang akan di pick up sama Ninja Pusat. Jadi dimasukkan alamat penerimanya atau customernya, lalu di sini orang yang dapat dihubungi, yaitu si penerimanya siapa. Misalkan di sini saya masukkan atas nama ini ya. Lanjut nomor teleponnya. Lalu alamat emailnya ini bisa dilampirkan alamat email dari seller tersebut. Kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Nah, waktu penjemputannya ini silakan nanti dipilih oleh sellernya mau tanggal berapa ya Bapak Ibu.
Dan perlu diinfokan juga ke sellernya untuk setiap paket yang nanti dijemput sama Ninja Pusat ke tempat si customer, itu kalau waktunya sudah di bawah jam 3, maka di pick up-nya keesokan harinya, Bapak Ibu. Tapi kalau proses penginputannya sama si seller masih di atas jam 3, maka di hari itu masih bisa di pick up sama Ninja Pusat ya. Nah, di sini anggap kita pilih tanggal 1-nya ya Bapak Ibu, karena ini katakanlah sudah mendekati jam 3 sore, jadi untuk pick up-nya keesokan harinya. Nah, ternyata penerimanya menginfokan ke seller tersebut bahwa dia standby di rumah, misalkan dari jam 9 sampai jam 12 siang misalkan. Dan di sini instruksi untuk pengemudinya, ini bisa ditambahkan alamat tambahan ya, supaya nanti Rider Ninja juga bisa menemukan titik pick up customer tersebut gitu. Dan kalau sudah, ini tinggal disimpan Bapak Ibu. Nah, lanjut di sini pick up-annya mau menggunakan apa nih? Menggunakan sepeda motor kah, mobil, atau mobil van? Ini mungkin karena cuma satu ya Bapak Ibu. Dan pakainya juga kecil, ukurannya nggak besar. Ini bisa menggunakan yang sepeda motor. Nah, kecuali kalau memang paket yang dikomplain nih sama si customernya ke sellernya itu banyak dan paketnya besar-besar, nah ini bisa nanti sellernya request menggunakan mobil. Nah, ini saya pilihnya sepeda motor. Kalau sudah disimpan, ini tinggal klik simpan dan lanjutkan. Nah, lanjut. Ini alamat dikembalikan ke pengirim ya, Bapak Ibu. Berarti nanti kita tinggal pilih aja nih sellernya. Tadi sudah saya buat yang Jalan M. Toha ya. Nah, ini. Nanti berarti paketnya akan dikembalikan ke seller. Nah, kalau sudah, ini tinggal klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini seller juga harus mengisi detail ukuran paketnya. Misalkan ukuran S, berat paketnya hanya 1 kilo, nggak berat-berat banget ya. Nah, ini nilai asuransinya dikosongin aja, karena sellernya katakanlah tidak menggunakan asuransi atau Ninja Care. Kemudian, parcel deskripsinya tetap wajib diisi. Nah, lanjut di sini keterangannya paketnya berbahaya atau enggak gitu. Oke. Nah, kalau sudah ini tinggal klik simpan dan lanjutkan. Tapi kalau memang paketnya lebih dari satu seperti biasa ya, Bapak Ibu, bisa klik tambahkan lainnya lalu tinggal input lagi keterangan yang seperti ini. Nah, ini karena cuma satu aja dan sebagai contoh saya tinggal klik simpan dan lanjutkan. Kemudian tinggal klik konfirmasi. Nah, ini RW bill-nya sudah jadi nih, Bapak Ibu. Sudah jadi, nanti RW bill ini bisa di-download dan berikan kepada si penerimanya. Atau kalau misalkan sellernya mau kasih tracking ID-nya aja juga boleh. Jadi buat bukti kalau paketnya sudah akan diproses di pick up sama Ninja Pusat. Dan nanti si customer-nya tinggal memberikan aja resinya ya. Resinya tinggal diberikan kepada rider yang pick up ke tempatnya dia. Itu nanti mungkin bisa ditulis misalkan pakai spidol gitu ya, atau pakai pulpen tracking ID-nya. Dan nanti paket itu akan dibawa sama ridernya ke gudang Ninja. Kalau memang tidak ada RW bill-nya paket tersebut, nanti paket tersebut akan dibantu cetak sama Ninja Pusat di gudang yang terdekatnya gitu. Dan nanti paketnya akan diproses lalu dikembalikan ke sellernya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Sampai sini cukup jelas, Bapak Ibu, untuk proses pembuatan paket pengembalian ya dari customer atau dari Ninja dikembalikan ke seller. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditanyakan. Oke, Bapak dari Mitra Indramayu, hati-hati Bapak ya, lagi di mobil Bapak. Atau mungkin Pak Irfan di sini sudah bergabung, Pak Ahmad, Khairi, Pak Sandi, Bu Anita, bagaimana?
sudah aman atau sudah cukup jelas? Oke, Bu Anita sudah konfirmasi jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, siap Mas Andi. Terima kasih atas konfirmasinya. Kalau sudah cukup jelas, berarti kita lanjut nih Bapak Ibu ke fitur yang lainnya ya. Di sini kita lanjut ke fitur pelacakan paket. Nah, kalau untuk fitur pelacakan paket, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ya. Tinggal dimasukin aja nih. Atau nanti bisa infokan ke sellernya, pelacakan paket itu bisa langsung di dashboardnya mereka, atau dilacak menggunakan yang website ninjaexpress.co juga bisa. Nanti kalau di dashboard ini tinggal dimasukin aja nih ID paketnya atau nama pelanggannya. Contoh di sini saya masukkan ID resinya ya, seperti ini. Kemudian tinggal cari. Nah, otomatis di sini nanti akan langsung muncul keterangannya ya. Dan ini ada tambahan untuk paket yang katakanlah belum di pick up sama Ninja Pusat dan sellernya ingin menghapus ya Bapak Ibu atau cancel, itu masih bisa. Jadi tinggal dilacak tracking ID-nya, kemudian diklik hapus pesanan selama paketnya ini belum berjalan ke Ninja Pusat. Kalau sudah berjalan, berarti paket tersebut sellernya bisa menginfokan dulu ke mitra Bapak Ibu atau mereka langsung info ke customer service-nya Ninja supaya paket tersebut di request cancel gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada tambahan cetak RW bill untuk dicetak ulang. Itu bisa langsung diklik aja di sini ya Bapak Ibu. Dan di sini juga bisa diunduh pesanan yang dipilih ya. Datanya akan ditarik dan bisa dilihat oleh seller tersebut. Nah, di sini keterangannya kalau kita klik di bagian yang menunggu ini ya, Bapak Ibu, status paket, menunggu untuk dijemput, maka dia akan pop up blok dan nanti di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Di sini keterangan status paketnya, pengirim, lalu Ninja Express dan penerima. Dan di bawah sini ada detail paket tersebut ya, riwayat pesanannya, kemudian jasa pengirim, lanjut lagi detail penerima. Nah, ini ada di fitur pelacakan. Kemudian lanjut di riwayat pesanan. Kalau di riwayat pesanan, ini nanti sellernya bisa lihat langsung nih Bapak Ibu, berapa paket yang sudah berhasil mereka input ya. Nah, kalau yang seperti ini nih, Bapak Ibu, ini kemungkinan menginputnya menggunakan Excel, tapi bisa juga sih manual. Tapi di sini ada keterangan tambahnya itu adalah di dashboard ini bisa menambahkan ID batch-nya. Jadi kalau misalkan seller membutuhkan hanya beberapa yang perlu ditarik datanya, itu bisa. Jadi nanti ini bisa di-copy nih Bapak Ibu, ID batch-nya seperti ini ya. Kemudian nanti masuk ke fitur laporan. Nah, setelah itu nanti bisa dikirimkan di sini. Di-copy seperti ini, lalu tinggal dikirim ke alamat emailnya seller tersebut. Kalau memang dia mau tarik data Excel-nya ya. Ini bisa dimasukkan ke 10 alamat email Bapak Ibu. Jadi di sini misalkan sebagai contoh saya masukkan email untuk dikirim biar nanti Bapak Ibu juga tahu ya formatnya seperti apa. Nah, ini saya kirim. Oke. Nah, nanti biasanya kalau sudah dikirim ke email dari seller tersebut, maka nanti di sini akan masuk keterangan Ninja Support ya, Bapak Ibu. Keterangan Ninja Support yang dimana nanti ada lampiran Excel-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini report delivery status paketnya.
Kemudian nanti sellernya tinggal klik aja nih link Excel-nya ya. Nah, ini sudah terunduh. Nah, kalau sudah terunduh dan sudah dibuka Excel-nya, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya sudah ada tracking ID, ada status paket yang sedang berjalan, kemudian nama penerimanya, lalu nanti di sini juga ada keterangan yang lainnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah rekapan yang sudah di-download dari dashboardnya seller tersebut. Tapi untuk rekapan rincian dari harga barang, ongkos kirim, dan biaya 3%-nya, itu kan nanti dikirim juga ya dari Ninja Express ke seller tersebut. Jadi akan berbeda tampilan formatnya, Bapak Ibu. Kalau ini format dari tarikan dashboard COD, untuk rekonsiliasinya dari Financial Express hampir sama seperti ini, tapi tambahannya nanti ada komisi yang sesuai dengan harga barangnya berapa total keseluruhannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang fitur laporan ya. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, ini yang terakhir kita masuk ke pengaturan. Kalau di pengaturan ini yang seperti tadi saya bilang di awal, kalau sellernya ingin ganti kata sandi, itu bisa. Jadi nanti ke pengaturan, lalu ke pengaturan akun, dan ini nanti tinggal dimasukin aja nih Bapak Ibu kata sandi yang baru ya. Kata sandi yang baru, dan tinggal diganti aja langsung. Atau mau setting bahasa juga bisa ya. Jadi tinggal dipilih sendiri sama sellernya. Lanjut lagi, di sini juga ada tambahan alamat saya. Ini bisa ditambahkan alamat apanya ya, penjemputan dari seller tersebut. Kalau memang dirasa ingin ditambahkan alamatnya, silakan langsung tambahkan di sini. Dan ini juga ada pembuatan template ya, yang tadi pemetaan Bapak Ibu. Kalau misalkan mau dibuat dulu sebelum diunggah Excel-nya, itu bisa dibuat dulu. Sellernya butuhnya apa datanya nih, dari nama sampai apa gitu. Dan nanti tinggal disimpan. Maka nanti otomatis tinggal digunakan aja template-nya ketika ingin mengunggah pesanan yang menggunakan Excel di dashboard-nya. Lalu yang terakhir ini notifikasi. Kalau sellernya ingin mendapatkan notifikasi seperti berhasil dijemput paketnya oleh mitra Bapak Ibu ya, itu bisa diaktifkan aja nih Bapak Ibu seperti ini. Maka nanti notifikasinya akan dikirimkan ke email. Kemudian kalau paketnya berhasil dikirimkan ke pelanggan, ini juga bisa diaktifkan supaya nanti sellernya tahu, oh paket saya ini sudah sampai nih ke pelanggan gitu. Atau yang lainnya juga bisa Bapak Ibu diaktifkan seperti ini. Nah, ini semuanya ada di fitur pengaturan ya Bapak Ibu. Oke, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan dashboard COD ini, dan sudah selesai juga pembahasannya. Kita sudah bahas tadi cara buat pesanannya, kemudian tampilan di awalnya ya untuk fitur-fitur yang ada di halaman utama. Riwayat pesanan pun juga sudah saya bahas, bentuk laporan pun juga saya sudah bahas, dan yang terakhir tadi pengaturan juga sudah saya bahas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum nanti saya selesaikan training hari ini dan saya kembalikan ke Kak Lintang. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan. Atau kalau sudah cukup jelas, mohon konfirmasinya lagi ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Oke, ini sudah jelas semua Mas.
dari Dari Bu Anita ya, dari Morato. Mitra Pekanbaru sudah jelas semua Mas. Siap, terima kasih Bu Anita. Untuk dari Mitra Indramayu, Sukareja, lalu Bapak atau Ibu dari Ahmad Hoirin, Mitra Tasikmalaya dan Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin bisa kasih reaction ya, gitu ya. Jempol atau mungkin sudah bisa tuliskan di kolom chat, memang sudah jelas. Mas Arifnya dari tadi nggak ngedongengin kan ya? Oke, ini ada pertanyaan yang baru masuk nih, Kalintang, dari Mitra Tasik. Oke, untuk COD fee-nya ya Pak, ini sudah berlaku dari, kalau nggak salah ya Pak ya, di bulan November kemarin Pak, di akhir November kemarin. Saya juga dapat informasinya dari akun associate-nya, karena di keterangan PKS-nya sudah berubah katanya Pak, gitu. Dan itu sudah berlaku, harganya itu Rp5.000, bukan Rp3.000, gitu Pak. Mungkin nanti Bapak silakan konfirmasi lagi ke akun associate-nya, benar atau enggaknya ya perubahan 5.000 untuk COD fee-nya. Tapi informasinya seperti itu Pak yang saya dapatkan. Dan di PKS-nya pun sudah rilis katanya. Gitu. Oke. Oke, sudah terjawab ya dari Mitra Tasikmalaya. Mungkin sudah cukup kali ya, Mas Arin. Terima kasih atas penjelasannya mengenai dashboard COD-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah join pada refreshment training hari ini. Ini saya mau ingatkan kembali untuk atas nama Irfan dan atas nama A, mungkin bisa diinformasikan ke kami nama mitranya atau nama